Haleluya. Selamat pagi buat kita semua orang-orang dikasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini mengucap syukur berterima kasih Bapa buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu Bapa atas setiap kehidupan kami. Kalau kami ada itu semua karena pemeliharaan-Mu Bapa, nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hari yang baru ini. Sebelum kami melangkah lebih jauh lagi, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang selalu menuntun langkah kami. Berapi kami semua Bapa, hati kami, pendengaran kami. Nama Tuhan saja dipuji ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini renungan kita terdapat di 1 Yohanes 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ke 16. Dikatakan di situ, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita jangan mengasihi dunia. Dan dikatakan apa yang ada di dalam dunia. Kalau kita melihat di sini bagaimana Yohanes katakan mengingatkan kepada setiap kita orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, untuk mengingatkan tidak boleh mengasihi dunia lagi. Jangan mengasihi dunia ini. Dunia berbeda dengan bumi. Kalau di perjanjian lama dikatakan kita yang akan menguasai bumi. Bumi dengan dunia berbeda. Dunia berbicara tentang keinginan. Dunia berbicara tentang hawa nafsu. Dunia berbicara tentang dosa. Dan di sini diingatkan kita sudah terpisah dengan dunia. Dan dikatakan jikalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jelas dikatakan ada perbedaan ketika kita sudah diselamatkan. Ketika kita sudah mengikut Tuhan, kita tidak boleh membawa cara hidup kita yang lama. Dengan ini dikatakan jangan lagi mengasihi dunia. Mengasihi dunia. Dunia banyak menawarkan hal-hal yang dapat membuat kita terlena sehingga kita jauh daripada Tuhan. Banyak hal bisa melalui entertain, bisa melalui pendidikan, melalui sains, filsafat, banyak hal sehingga manusia lebih menonjolkan dirinya sendiri ketimbang mengandalkan Tuhan. Itulah sifat dunia. Itulah bahkan di ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging serta keinginan mata serta keangkuhan hidup, itu bukan berasal daripada Bapa. Keinginan daging berbicara keinginan kita, apa yang kita mau, memuaskan daging kita, hawa nafsu. Dan di sini diingatkan itu bukan berasal daripada Bapa. Dan keinginan mata, orang kadang mencuri karena melalui keinginan mata. Dia ingin seperti orang lain punya barang, dia mencuri. Itulah dikatakan keinginan mata. Kadangkala tanpa sadar dunia ini mengelabui kita sehingga kita jauh, tidak fokus lagi kepada Bapa yang ada dalam surga. Dan di sini Yohanes ingatkan bahwa kita jangan sampai mengasihi dunia. Kadangkala kita bisa melihat dengan kata lain gagasan yang dunia tawarkan, agama, tentang agama. Agama ini berbicara bukan lagi berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kadangkala itu semuanya apa yang manusia buat, roh agamawi. Berbahaya sekali karena akhir-akhir ini gereja kadangkala orang menilainya tidak baik. Karena apa? Orang-orang di dalam gereja bukan karena mengasihi Bapa, tetapi karena mengasihi dunia, sehingga mereka hidupnya kelihatannya beribadah, tetapi hidupnya masih dalam keinginan daging, masih membenci saudaranya, masih iri hati kepada saudaranya, masih
simpan akar pahit, masih ada perpecahan, masih ada hal-hal duniawi. Ini yang dikatakan keinginan daging serta keangkuhan hidup, menonjolkan diri. Ini yang katakan ketika kita ikut Yesus, kita ikut Yesus, semuanya harus dipisahkan. Berbicara tentang kita harus memisahkan diri kita dari sifat-sifat duniawi. Dan biarlah, mari kita mau berusaha selalu agar kita tetap fokus kepada Bapa yang di sorga, supaya bukan keinginan daging kita yang menonjol, bukan keangkuhan diri kita, bukan keinginan mata kita, supaya kita tetap hidup selalu berkenan kepada Bapa di sorga. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Bapa. Ajar kami lebih sungguh lagi mengasihi Engkau Bapa. Dan biarlah Bapa Allah Roh Kudus yang selalu memegang, memimpin langkah kami, agar kami tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi biarlah kami mengandalkan kuasa Allah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami, agar kami bukan berjalan dengan keinginan daging kami, keangkuhan hidup kami Bapa, ataupun keinginan mata kami, tetapi kami berjalan dalam tuntunan kuasa Allah Roh Kudus. Pegang kami, tuntun langkah kami, lebih lagi hati kami Bapa, Engkau selalu baharui roh dan jiwa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.